Alhamdulillah dari awal buka dulu, dari omset 10 juta per bulan, sekarang sudah menyentuh di angka 60 sampai 70 juta per bulannya. Dulu awal adanya Teko ini pas awal-awal Covid. Awal Covid itu suami WFH. Nah, aku sendiri udah resign dari pekerjaan sebelumnya. Kebetulan juga aku pernah bekerja di salah satu perusahaan kuliner dan juga suka masak. Akhirnya kita cobalah ini, kita bikin racikan menu-menu lah gitu, menu-menu untuk kita coba pasarin ke customer kita. Alhamdulillahnya sampai sekarang jadilah Teko ini begitu. Awal buka itu kita pakai kontainer box gitu, pakai kontainer. Terus ini juga belum sampai kayak gini, masih bener-bener lahan kosong yang dari depan itu cuma ada kontainer, belakang masih pasir, rumput-rumput gitu. Berjalannya waktu kita perbaiki sedikit demi sedikit, ya jadinya akhirnya seperti ini. Kenapa milih Lengkong? Ya salah satunya karena saya berasal dari sini juga. Terus kebetulan awalnya itu karena kita lihat di daerah sini masih belum ada tempat kayak buat nongkrong yang semi kafe lah bisa dibilang kayak gitu. Terus minuman-minuman yang kayak es kopi, buat ciwi-ciwi nongkrong, buat anak-anak muda nongkrong, itu awalnya sih masih saya lihat belum ada. Akhirnya kita memutuskan untuk ya di sini, salah satunya ya karena hidupnya di sini, orang tua juga di sini, terus akhirnya kita memutuskan untuk buka di sini gitu. Kalau untuk sejauh ini sih masih banyak yang take away karena ya itu tadi, kita masih keterbatasan tempat. Jadi lebih banyak kan customer yang take away. Tantangan kita itu kayak di SDM, terus habis itu ada di bahan baku, karena memang bahan baku yang saya pakai masih belum ada di daerah sini. Jadi ada kita harus mendatangkan bahan bakunya itu dari luar kota kayak gitu sih sebenarnya. Lebih ke bahan baku sama SDM aja sih selama ini untuk kendala-kendala atau tantangan-tantangan gitu. Yang membuat kita yakin ya karena ya ini tadi, traffic dari customer yang semakin hari semakin banyak yang suka sama produk kita dan appreciate sama produk kita. Akhirnya kita memutuskan untuk bertahan di bidang ini dan yakin ke depannya insya Allah pasti akan lebih lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Itu sih kalau selama ini sih kita untuk menarik customer, ya intinya untuk menarik customer itu setiap bulannya pasti ada promo yang spesial buat customer. Terus kita selalu ada pendekatan sama customer, kayak mereka merasakan apa atau mungkin ada suatu kritik dan saran dari customer itu yang benar-benar saya butuhkan gitu loh. Jadi saya tuh lebih suka kalau langsung dikritik dan dikasih saran customer itu langsung, itu lebih suka karena ini akan menjadi motivasi ke depannya kita, atau mungkin bisa jadi perbaikan juga buat kita gitu ke depannya. Aku tuh selalu nerapin ke kru-kru, ke tim-tim aku tuh gini, apapun yang terjadi, entah kamu salah atau bener, kuncinya minta maaf. Apapun itu, aku tahu kalian nggak salah, tapi lebih baik minta maaf kayak gitu. Karena ya itu tadi, kadang kan kita harus memposisikan diri kita sebagai customer. Kalau kita digituin enak nggak sih? Nah kayak gitu. Makanya apapun yang terjadi, kalau ada masalah apapun atau komplainan apapun di luar itu kamu bener atau salah, lebih baik minta maaf kayak gitu. Jadi sejauh ini alhamdulillah
komplain-komplain ini atau kritik-kritik ini yang akhirnya bisa membuat saya bertahan sampai sekarang, seperti itu. Kalau di sini sih paling banyak untuk saat ini kita yang lagi, apa ya, best seller banget itu ada varian kopi susu gula aren sama mie sih, lebih ke mie yang lagi hits-hits kayak gitulah. Tangerang yang paling jauh, orang Sidoarjo juga pernah kayak tapi lewat gitu, mampir gitu ada. Pengaruhnya ke omset kalau kita pakai sosial media pasti jelas. Kalau kita hanya lisan ke lisan pasti mungkin akan mengerucut di situ-situ aja, gampangnya itu kayak gitu. Tapi kalau kita pakai sosial media pasti yang kita ada di Lengkong mungkin bisa orang Nganjuk Kota tahu, terus orang Kertosono tahu kayak gitu. Karena ya itu tadi seperti yang dibilang di awal, Lengkong itu ada di pinggir banget gitu. Jadi promosi kita lebih ke sosial media itu tadi. Selama ini sih gini, selama ini aku lihat di desa itu nanti usaha apa sih? Kebanyakan kan pasti orang mikir kayak gitu. Tapi aku mau kasih semangat ke teman-teman, jangan takut buat buka usaha di desa karena saya aja bisa, kenapa kalian enggak gitu. Kedepannya pengennya tentunya lebih bisa lagi bermanfaat bagi orang-orang sekitar, terus bisa membantu membuka lapangan pekerjaan yang lebih dan lebih daripada ini gitu. Pengennya itu tentu pasti ada, tapi ya kita tunggu kedepannya aja lah. Maksudnya sekarang masih pengen fokus di sini, masih pengen fokus di Lengkong untuk mengembangkan teko ini dulu, bisa di level-level selanjutnya lah, intinya bisa di titik-titik selanjutnya. Saya Mira Nendi, owner kedai teko Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk.